Cara berpikir stoik dalam pandangan rakyat sering dikaitkan dengan sikap menerima kenyataan dengan lapang dada, tetapi sebenarnya lebih dari sekadar pasrah. Stoikisme mengajarkan ketenangan batin, kendali diri, dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat yang berpikir secara stoik cenderung mengendalikan emosi mereka, tidak mudah marah atau kecewa atas hal-hal di luar kendali mereka. Mereka menerima takdir dengan bijak, memahami bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, dan berusaha menghadapi setiap situasi dengan keteguhan. Alih-alih mengeluh, mereka lebih memilih berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, mereka menjalani hidup dengan sederhana, tidak terobsesi dengan harta atau pengakuan, tetapi lebih mengutamakan kebajikan dan ketenangan batin. Dalam menghadapi cobaan, mereka tetap tenang, tidak mengasihani diri sendiri, dan mencari solusi yang bijak. Dengan pola pikir seperti ini, Stoikisme menjadi filosofi yang membantu rakyat tetap kuat, fokus, dan damai dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Sikap stoik dalam kehidupan rakyat juga tercermin dalam cara mereka menghadapi kesulitan dan penderitaan. Alih-alih berlarut-larut dalam kesedihan atau menyalahkan keadaan, mereka melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada faktor eksternal seperti kekayaan, jabatan, atau pengakuan orang lain, melainkan pada bagaimana mereka merespons setiap situasi dengan bijaksana. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk tetap tenang dan berpegang pada nilai-nilai kebajikan seperti kesabaran, keberanian, dan rasa syukur. Dalam interaksi sosial, mereka juga cenderung tidak mudah terprovokasi oleh ucapan atau perlakuan orang lain, karena mereka menyadari bahwa kendali atas diri sendiri lebih penting daripada membalas reaksi negatif dengan emosi. Dengan cara berpikir seperti ini, Stoikisme membantu rakyat menghadapi kehidupan dengan lebih damai, tangguh, dan penuh makna, tanpa terombang-ambing oleh hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Selain itu, pola pikir stoik juga mendorong rakyat untuk lebih fokus pada tindakan nyata daripada sekadar mengeluh atau berharap pada perubahan yang tidak pasti. Mereka memahami bahwa dalam kehidupan, banyak hal terjadi di luar kendali mereka, seperti keadaan ekonomi, cuaca, atau kebijakan pemerintah. Namun, daripada terus mengkhawatirkan hal-hal tersebut, mereka lebih memilih untuk melakukan yang terbaik dalam ruang lingkup yang bisa mereka kendalikan, seperti bekerja dengan tekun, bersikap jujur, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Sikap ini menciptakan ketahanan mental yang kuat, di mana mereka tidak mudah putus asa meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Lebih jauh lagi, ajaran Stoikisme juga menanamkan pentingnya hidup dengan tujuan yang lebih besar daripada sekadar mengejar kesenangan pribadi. Rakyat yang berpikir stoik cenderung menghargai kebersamaan, membantu sesama, dan menjalani hidup dengan integritas. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh godaan materialisme atau tekanan sosial, karena mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian batin dan kehidupan yang bermakna. Dengan demikian, filosofi stoik menjadi pedoman yang membentuk masyarakat yang lebih sabar, mandiri, dan penuh rasa syukur dalam menghadapi berbagai realitas kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpikir stoik juga tercermin dalam bagaimana rakyat menghadapi kegagalan dan kehilangan. Mereka memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang harus diterima dengan lapang dada. Ketika mengalami kegagalan, mereka tidak terpuruk dalam kesedihan yang berkepanjangan, tetapi melihatnya sebagai pelajaran untuk berkembang. Mereka juga memahami bahwa kehilangan, baik itu harta, kesempatan, atau orang tercinta, adalah bagian dari siklus kehidupan yang tidak bisa dihindari. Dengan pemahaman ini, mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang bersifat sementara, melainkan pada nilai-nilai kebajikan dan ketenangan batin yang abadi. Selain itu,
Stoikisme juga mengajarkan rakyat untuk tetap rendah hati dan tidak terbuai oleh keberhasilan. Mereka menyadari bahwa segala pencapaian dalam hidup bukan semata-mata hasil dari usaha pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor luar yang tidak selalu dapat dikendalikan. Dengan sikap ini, mereka tidak menjadi sombong atau meremehkan orang lain, melainkan tetap bersikap sederhana dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Mereka juga memahami bahwa kehidupan penuh dengan perubahan, sehingga mereka selalu siap menghadapi segala kemungkinan dengan sikap tenang dan bijaksana. Pada akhirnya, cara berpikir Stoik membantu rakyat untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh ketenangan. Mereka tidak mudah goyah oleh godaan dunia, tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi, dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Filosofi ini mengajarkan mereka untuk hidup dengan kesadaran penuh, menghargai momen yang ada, dan terus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Dengan pola pikir seperti ini, rakyat mampu menghadapi hidup dengan lebih tangguh, mandiri, dan damai, menjadikan Stoikisme sebagai pedoman yang relevan dalam segala kondisi dan zaman. Seiring berjalannya waktu, cara berpikir Stoik semakin menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam budaya rakyat, banyak ungkapan dan pepatah yang mencerminkan nilai-nilai Stoik, seperti narimo ing pandum dalam budaya Jawa, yang berarti menerima segala yang terjadi dengan ikhlas tanpa mengeluh. Sikap ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah bentuk kedewasaan dalam menghadapi realitas hidup. Mereka memahami bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan, sehingga lebih baik fokus pada apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi. Dengan demikian, Stoikisme secara tidak langsung telah tertanam dalam cara hidup masyarakat yang mengutamakan kesabaran, ketekunan, dan ketahanan mental. Selain itu, pola pikir Stoik juga membantu rakyat dalam membangun hubungan sosial yang lebih harmonis. Mereka tidak mudah tersinggung oleh perkataan atau tindakan orang lain karena memahami bahwa setiap individu memiliki pandangan dan pengalaman hidup yang berbeda. Mereka juga lebih memilih untuk menghindari konflik yang tidak perlu, fokus pada solusi daripada memperpanjang masalah. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap ini menjadikan mereka lebih bijak dalam berinteraksi, lebih mudah memaafkan, dan tidak menyimpan dendam yang hanya akan merusak kedamaian batin. Pada akhirnya, filosofi Stoik memberikan fondasi yang kuat bagi rakyat untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan berdaya. Dalam menghadapi ketidakpastian dunia, mereka memiliki ketahanan mental yang kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan, dan selalu berusaha mencari hikmah dalam setiap peristiwa. Dengan mengedepankan kebajikan, kendali diri, dan penerimaan atas hal-hal yang tidak bisa diubah, Stoikisme bukan hanya menjadi filosofi, tetapi juga cara hidup yang membantu rakyat bertahan dan berkembang dalam setiap tantangan kehidupan. Lebih jauh lagi, cara berpikir Stoik juga membentuk karakter rakyat yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada faktor eksternal untuk mencapai kebahagiaan. Mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan, status sosial, atau pengakuan orang lain, melainkan dari ketenangan batin dan kebajikan yang mereka pegang teguh. Dengan prinsip ini, mereka tidak mudah tergoda oleh kehidupan yang penuh dengan keserakahan dan ambisi berlebihan. Mereka lebih memilih untuk hidup dengan sederhana, cukup dengan apa yang mereka miliki, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup seperti keluarga, persahabatan, dan kehormatan diri. Selain itu, filosofi Stoik juga membentuk rakyat agar lebih berani menghadapi tantangan hidup tanpa takut akan kegagalan. Mereka menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kebijaksanaan dan ketangguhan. Mereka tidak terpaku pada penyesalan, melainkan belajar dari kesalahan dan melangkah maju dengan sikap yang lebih matang. Sikap ini membuat mereka lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, lebih tahan banting dalam menghadapi kesulitan, dan tidak mudah menyerah
ketika menemui rintangan dalam kehidupan. Pada akhirnya, Stoikisme menjadi prinsip yang memungkinkan rakyat untuk hidup dengan lebih damai, bermartabat, dan berdaya. Mereka tidak membiarkan penderitaan atau kesulitan menghancurkan semangat mereka, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan memahami bahwa kendali atas hidup terletak pada diri sendiri, bukan pada keadaan atau pendapat orang lain, mereka dapat menjalani hidup dengan lebih percaya diri, penuh rasa syukur, dan tetap teguh dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Filosofi ini, meskipun berakar pada pemikiran kuno, tetap relevan dalam kehidupan modern dan terus menginspirasi banyak orang untuk menemukan makna sejati dalam hidup. Selain memberikan ketenangan batin, cara berpikir Stoik juga membentuk rakyat agar lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Mereka tidak mencari kambing hitam atas kegagalan atau kesulitan yang mereka alami, melainkan introspeksi dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Sikap ini menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, di mana setiap individu berusaha untuk berkembang tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Mereka memahami bahwa mengubah dunia dimulai dari mengubah diri sendiri terlebih dahulu, dengan memperbaiki sikap, mengembangkan keterampilan, dan memperkuat karakter mereka. Selain itu, Stoikisme juga menanamkan nilai kesederhanaan dan rasa syukur dalam kehidupan rakyat. Mereka tidak mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa baik mereka bisa menjalani hidup dengan damai dan bermakna. Dalam kehidupan yang semakin materialistis, pola pikir ini menjadi pelindung dari rasa iri dan ketidakpuasan yang sering muncul akibat membandingkan diri dengan orang lain. Dengan lebih fokus pada apa yang mereka miliki daripada apa yang kurang, rakyat yang berpikir stoik dapat hidup dengan lebih bahagia dan bebas dari tekanan sosial yang tidak perlu. Filosofi ini juga berdampak pada cara rakyat menghadapi masa depan. Alih-alih terlalu cemas tentang apa yang akan terjadi, mereka lebih memilih untuk hidup di saat ini dengan sebaik-baiknya. Mereka memahami bahwa masa depan penuh dengan ketidakpastian, tetapi kecemasan tidak akan mengubahnya. Oleh karena itu, mereka fokus pada tindakan nyata yang bisa mereka lakukan sekarang, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi nanti, mereka akan siap menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Pada akhirnya, Stoikisme bukan hanya sekadar filosofi, tetapi juga sebuah prinsip hidup yang memberikan rakyat ketahanan mental, kebijaksanaan, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilainya, mereka dapat menghadapi tantangan dengan keberanian, hidup dengan lebih bermakna, dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari bagaimana seseorang mengendalikan pikirannya, tindakannya, dan sikapnya terhadap kehidupan itu sendiri. Lebih dari sekadar filosofi, Stoikisme menjadi panduan bagi rakyat untuk menghadapi realitas kehidupan dengan sikap yang lebih dewasa dan bijaksana. Dalam menghadapi ketidakpastian, mereka tidak membiarkan ketakutan menguasai diri, tetapi memilih untuk bersikap tenang dan rasional. Mereka memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan, sehingga mereka menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan dengan mental yang kuat. Kesadaran ini membantu mereka untuk tidak mudah menyerah atau terpuruk ketika menghadapi kegagalan, melainkan terus berusaha dengan penuh ketekunan dan keyakinan bahwa setiap tantangan membawa pelajaran berharga. Selain itu, Stoikisme juga menanamkan nilai bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pencapaian besar atau pengakuan dari orang lain, tetapi pada bagaimana seseorang menjalani hidup dengan bermartabat dan penuh makna. Mereka lebih menghargai proses daripada sekadar hasil, karena mereka sadar bahwa kendali utama yang mereka miliki adalah atas tindakan dan sikap mereka sendiri. Dengan cara berpikir seperti ini, rakyat yang menganut prinsip stoik lebih mampu menjaga keseimbangan hidup, tidak mudah tergoda oleh ambisi yang berlebihan,
dan tidak terpuruk oleh kegagalan yang sementara. Dalam kehidupan bermasyarakat, pemikiran Stoik juga membantu rakyat untuk lebih peduli terhadap sesama dan membangun hubungan sosial yang lebih harmonis. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan masing-masing, sehingga mereka lebih mudah berempati dan tidak cepat menghakimi. Mereka juga menghindari konflik yang tidak perlu dan lebih memilih untuk menyikapi perbedaan pendapat dengan kepala dingin. Dengan mengutamakan kebijaksanaan dalam berbicara dan bertindak, mereka menciptakan lingkungan yang lebih damai dan saling mendukung. Pada akhirnya, Stoikisme memberikan rakyat bekal untuk menjalani kehidupan dengan lebih tegar, mandiri, dan penuh rasa syukur. Filosofi ini mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, manusia selalu memiliki kendali atas bagaimana mereka merespons setiap situasi. Dengan ketahanan mental yang kokoh, mereka mampu menghadapi tantangan tanpa kehilangan ketenangan, menikmati kebahagiaan tanpa takut kehilangannya, dan terus menjalani hidup dengan sikap yang berani, bijaksana, dan penuh makna. Stoikisme, meskipun berasal dari zaman kuno, tetap relevan sebagai pedoman hidup yang membantu rakyat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, kuat, dan bermartabat. Dalam jangka panjang, cara berpikir Stoik membantu rakyat membangun karakter yang lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Mereka tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain untuk merasa berharga, melainkan menemukan nilai dalam tindakan dan prinsip yang mereka pegang. Ini menciptakan individu yang lebih percaya diri, tidak mudah terseret dalam arus tren yang berubah-ubah, dan tetap setia pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi lebih kuat secara mental, tetapi juga lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan menentukan arah hidup mereka sendiri. Di sisi lain, Stoikisme juga mengajarkan rakyat untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara, baik itu harta, jabatan, atau status sosial. Mereka memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara dan bisa berubah kapan saja, sehingga mereka tidak membiarkan diri mereka terlalu bergantung pada sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Sikap ini membuat mereka lebih siap menghadapi kehilangan dan tidak mudah larut dalam kesedihan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Mereka melihat kehidupan sebagai sebuah perjalanan yang penuh dengan perubahan, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka menjalaninya dengan bijaksana dan bermartabat. Selain itu, prinsip Stoik juga membantu rakyat dalam menghadapi tekanan dan ketidakpastian zaman modern. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, informasi yang berlebihan, dan ekspektasi sosial yang tinggi, Stoikisme memberikan landasan untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Mereka belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita buruk, opini negatif, atau perbandingan yang sering muncul di media sosial. Dengan memiliki kendali atas pikiran dan emosi mereka sendiri, mereka bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan tidak mudah terbawa oleh arus kecemasan yang melanda banyak orang. Pada akhirnya, Stoikisme memberikan rakyat kekuatan untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang, kuat, dan penuh kesadaran. Mereka tidak lagi takut akan masa depan, tidak larut dalam penyesalan masa lalu, dan tidak mudah terombang-ambing oleh opini orang lain. Dengan prinsip-prinsip seperti kendali diri, penerimaan, dan fokus pada tindakan nyata, mereka mampu menjalani kehidupan dengan lebih seimbang dan bermakna. Filosofi ini membuktikan bahwa kebahagiaan dan ketenangan sejati tidak bergantung pada faktor eksternal, tetapi pada cara seseorang memandang dan merespons kehidupan itu sendiri. Stoikisme bukan hanya menjadi pedoman bagi individu, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih kuat, harmonis, dan penuh dengan nilai-nilai kebajikan.